this YouTube channel. Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Tia dari divisi Telkom. Di sini saya mau share sedikit soal menghindari toxic productivity. Toxic productivity itu adalah keinginan tidak sehat yang dimiliki seseorang yang ingin terus produktif nih setiap saat dengan segala cara. Jadi biasanya orang yang udah ada di fase ini tuh dia akan terus maksain dirinya gitu loh buat produktif, walaupun sebenarnya dia sendiri tuh udah nggak mampu untuk ngelakuin itu. Nah, yang kita tahu itu kan produktif itu hal yang positif ya. Cuman kenapa di sini produktif bisa jadi toksik? Jadi tuh produktif bisa menjadi toksik ketika dorongan untuk terus-menerus produktif berubah menjadi obsesi yang merugikan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial seseorang. Seperti cenderung akan merasa bersalah jika nggak melakukan apapun, atau jadi malah hilang arah. Jadi biasanya kalau misalnya orang yang udah di fase toxic productivity ini, dia untuk istirahat sejam 2 jam aja tuh dia akan ngerasa gelisah, dia akan ngerasa bersalah, karena dia nganggep waktu istirahat sejam 2 jam ini akan ganggu kesuksesannya lah ibaratnya gitu. Makanya orang yang udah di fase ini tuh dia akan ngerasa kalau misalnya dengan istirahat sebentar aja bisa jadi orang yang paling nggak produktif gitu loh ibaratnya. Kemudian di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama tadi merasa bersalah kalau nggak ngelakuin apapun. Kemudian dia jadi nggak suka istirahat, dia jadi nggak tahu batasan dirinya sampai mana. Terus dia juga akan selalu membangun ekspektasi yang nggak realistis terhadap dirinya sendiri. Terus juga jadi hilang minat terhadap sesuatu yang biasanya dilakuin, contohnya kayak hobi. Nah, terus kita masuk ke penyebabnya. Sebenarnya penyebab yang pertama ini yang paling relate sih sebenarnya di era sekarang, era sosmed. Soalnya kan kita sekarang bisa dengan gampang gitu loh untuk ngelihat pencapaian orang lain di sosmed. Terus kita ngelihat teman seumuran kita udah pada sukses, udah pada ngelakuin ini itu. Sementara kita ngerasa diri kita masih di sini-sini aja. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa banget sih buat ngemotivasi kita. Cuman kalau misalnya udah bikin diri kita stres, bikin diri kita jadi minder, pokoknya mengefek negatif lah ke diri kita. Nah, itu bisa termasuk toxic productivity. Terus juga lingkungan berpengaruh banget sama toxic productivity. Jadi lingkungan yang toxic, lingkungan kerja, lingkungan kita bergaul yang toxic itu mending ditinggalin aja. Oke, setelah tadi jelasin mungkin masih banyak yang rancu nih sama mana yang toxic, mana yang emang kerja keras gitu. Nah, jadi kalau misalnya motivasi yang toksik itu dia tuh sebenarnya cuma butuh validasi dari orang lain sebenarnya. Dia cuman pengen apa yang dia kerjain tuh dilihat sama orang lain. Dia cuma butuh apresiasi. Jadi kalau misalnya dia nggak ngedapetin apresiasi itu, dia bakal ngerasa jadi yang paling buruk gitu, jadi merasa negatif gitu. Sementara kalau misalnya orang yang emang kerja keras, ya dia ngelakuin sesuatu hal emang untuk keinginan dia sendiri, keinginan dia untuk sukses, atau mungkin emang karena ada apa ya, ada tekanan dari hidupnya dia gitu. Terus kalau misalnya toksik dia pasti udah nggak akan memperdulikan lagi soal fisik mentalnya dia kayak gimana. Terus juga kehidupan sosial dia juga pasti bakal terganggu, mau itu kehidupan pribadi, kehidupan sama keluarga, bahkan lebih parahnya dia bisa mengisolasi dirinya sendiri. Terus juga justru kalau misalnya yang toksik nih produktivitasnya, dia malah akan apa ya, kualitas kerja itu cenderung menurun karena mungkin kebanyakan apa yang dilakuin, jadi yang dilakuin justru nggak efektif gitu. Dan waktu yang dihabisin untuk bekerja juga jadi nggak efisien sebenarnya. Karena balik lagi, tadi motivasinya itu untuk dilihat sama orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Terus di sini ada cara menghindari biar kita nggak jadi toxic produktivitasnya. Yang pertama kita harus tahu batasan kita sampai mana, kemampuan kita sampai mana. Jadinya kita bisa menentukan jam kerja yang jelas, terus istirahat juga yang teratur itu penting. Terus kita juga harus apa ya, sering introspeksi diri lah, biar motivasi kita untuk ngelakuin suatu hal itu nggak salah, biar nggak jadi toxic. Terus kalau misalnya emang kita udah stuck banget nih, udah kejebak banget di toxic productivity, ya jangan ragu untuk cari bantuan dari sekitar, bantuan dari teman-teman yang emang kita percaya, atau bahkan kalau misalnya diperlukan, nggak apa-apa banget untuk cari bantuan profesional. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, pagi. Apakah kedengaran suara saya? Iya, lagi. Oke, tadi presentasinya bagus. Sangat ini ya, gimana ya? Ya relate lah
kita yang kerja sekarang kayak gini. Nah, paling tanggapan aku sih, tadi ada gak sih ciri-ciri untuk kayak toxic productivity dalam lingkungan kerja tuh ada ya tadi ya? Ya pokoknya ciri-cirinya tuh kalau misalnya emang kita udah ngerasa kelelahan banget nih, terus kita juga jadi ngelihat sekitar kita jadi negatif, itu bisa termasuk toxic sih, Kak. Oh, terus aku mau tanya dong, kira-kira ada gak sih kayak kaitannya kalau toxic productivity dengan kayak semacam apa ya, kayak anxiety gitu-gitu? Kalau misalnya di-search di Google gitu, sebenarnya ada sih gangguan mental yang hampir-hampir mirip sama si toxic productivity ini, namanya kalau nggak salah ADHD. Cuman kalau misalnya yang ADHD itu kan udah ada diagnosisnya dari dokter. Cuman kalau misalnya toxic productivity, sepertinya ada kaitannya juga sama anxiety karena itu berpengaruh juga ke mental, gitu sih, Kak. Oke, udah itu aja dari saya. Ya, halo, selamat pagi. Iya, pagi, Ah, Kak. Terima kasih Hezkia ya atas presentasinya di LM ini. Ini topik yang menarik ya sebenarnya. Kita juga harus pahami apa yang dinamakan productivity sama mana yang udah menjurus ke toxic ya. Tadi di poin-poin yang perbedaan ya antara toxic productivity sama yang tidak toxic ya, katakan begitu. Nah, itu ada poin pertama itu yang saya tangkap, dia kalau misalnya toxic productivity itu bekerja untuk dilihat ya atau mencari apa namanya, ya ingin dilihat lah gitu. Cuman tanggapan saya kalau misalnya secara pekerjaan ya seharusnya baik-baik aja gitu kan. Bagus-bagus saja ketika kita ingin dilihat sama atasan atau apa, cuman yang jadi masalah ini ketika itu berlebihan ya. Berlebihan dalam arti menghalalkan segala cara atau apapun itu yang mengakibatkan ketika itu tidak tercapai malah jadi mental kita yang kena. Nah, itu sih yang bahaya. Itu sih. Nah, paling itu aja sih yang bisa saya tanggapin. Thank you atas materinya ya, Ezkia. Iya, sama-sama, Kak. Oke, thank you banget ya Yeskia. Ini materi sih menarik banget. Kebetulan juga relate juga ya ke saya juga. Dimana akhir-akhir ini saya juga mulai merasakan lah beberapa kondisi yang tadi disebutkan juga. Mungkin ini tanggapan saya sih lebih ke yang perbedaan tadi ya. Izin bertanya aja nih. Kira-kira kalau awalnya itu motivasi kita memang lebih ke kerja keras atau tujuan dari kita itu juga untuk ya diri sendiri orang lain. Tapi kalau misalnya ternyata setelah perjalanannya itu merasakan yang burnout itu apakah jadi bisa disebut toxic productivity? Kira-kira yes ya. Oke, kalau misalnya motivasi awalnya kerja keras nih, Kak, terus tiba-tiba di tengah jalan kita ngerasa burnout. Bisa jadi sih, bisa jadi masuk ke toxic productivity. Pokoknya, hal-hal yang udah ngeganggu mental kita, sebenarnya kita nggak bisa self diagnosis juga sih. Cuman, dari ciri-ciri yang tadi aku sebutin, bisa jadi masuk ke toxic productivity. Intinya kalau misalnya emang udah ngerugiin diri kita sendiri, walaupun motivasi awalnya emang kerja keras gitu. Cuman kalau di tengah-tengah jalan udah merujuk ke toxic, ya bisa dikategorikan toxic juga sih, Kak. Oke, berarti lebih ke ini ya, impact-nya atas diri kita ya, yang bisa dikategorikan mau itu yang kerja keras atau yang toxic productivity ya. Iya, betul. Terus kalau boleh tahu untuk materinya sendiri tadi sumbernya dari mana ya kira-kira ya? Dari Google, Kak. Oh, oke. Berarti dari Hizkia ini ya, mengompil masing-masingnya ilmunya dari Google ya. Mhm. Ya, ini thank you banget sih. Ini sangat berguna juga, terutama di era sekarang nih ya, buat teman-teman mungkin yang lagi merasakan mungkin dari triple one, mungkin yang baru masuk ke dunia kerja, melihat juga ketika di kampus mungkin kegiatannya tidak seperti ini gitu ya. Ketika di sini, apalagi yang udah masuk project internal, masing-masing punya timeline sendiri, deadline sendiri. Saya cukup yakin banyak nih yang mulai merasakan, aduh kok gini banget ya begitu. Dan moga-moga materi yang dibawakan Yeskia ini juga membantu ya
Mungkin tanggapan dari saya seperti itu. Terima kasih banget ya materinya Heskia.